Kisah akan kita mulai dari sekelompok orang yang sedang menyusuri sungai dengan menggunakan perahu. Dari penampakannya mereka terlihat sangat kuat dan sangar. Ditambah lagi dengan rambut yang panjang dan jenggot yang tebal, menambah kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam. Benar saja, saat mereka berpapasan dengan nelayan yang sedang mencari ikan, tanpa ragu-ragu salah seorang dari mereka dengan santuinya memanah nelayan tersebut hingga tewas. Mereka ini adalah orang-orang barbar dari Tanah Rus yang sedang menuju sebuah perkampungan untuk mencari budak-budak untuk dijual. Sesampainya di tempat tujuan, mereka langsung beraksi dengan agresif dan brutal, menghabisi orang-orang yang melawan, menangkap pemuda-pemuda dan gadis-gadis untuk dijadikan budak. Sementara orang-orang tua dan anak-anak dimasukkan ke dalam sebuah bangunan, kemudian bangunan itu dibakar. Sepertinya sudah menjadi tradisi bagi mereka ketika mereka sudah mendapatkan budak-budak dan pelayan-pelayan untuk dijual. Pada malam harinya mereka berpesta dengan minum-minum, entah minum apa, wedang jahe, kerating deng, atau kuku bima energi, sambil menikmati hiburan dari budak-budak yang mereka tangkap. Nah, disinilah kita akan diperkenalkan dengan salah seorang dari mereka yang namanya Amlet. Ini dia orangnya, yang tidak ikut berpesta, malah keluyuran di sekitar bangunan yang sudah hangus terbakar. Ketika tengah asik berjalan, cilengak-cilinguk gak jelas, Amlet mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Sampailah dia di sebuah tempat pemujaan, yang di sana berdiri seorang wanita buta, yang orang tersebut adalah seorang peramal sekaligus penyihir. Disinilah awal dari kisah selanjutnya, di mana si penyihir meramalkan bahwa Amlet akan mengarungi lautan menuju sebuah pulau di utara, di mana di tempat tersebut ada gunung hitam yang mengalirkan lahar, dan disitulah pembunuh ayahnya berada. Hear me. Penyihir tersebut juga memberikan petunjuk agar ia mengikuti seekor rubah yang nantinya akan menuntun dia menuju suatu tempat kuno untuk mencari pedang takdir. Napika! Dan inilah Northman. He's here. Sekilas kita akan kembali kepada kisah masa kecilnya Amlet yang akhirnya mengantarkan dia menjadi seperti saat ini. Saat itu, Amlet kecil terlihat sangat gembira menyambut kedatangan ayahnya yang baru kembali dari medan perang. Inilah dia Raja Aurfandil, ayah dari Amlet yang juga dikenal dengan sebutan War Raven, yang menjadi raja di kerajaan Rapsay. Pada malam harinya, sebagaimana tradisi kerajaan, ketika raja telah pulang, mereka akan mengadakan pesta. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan adiknya Aurfandil yang bernama Fjolnir. Setelah pesta usai, Aurfandil menyampaikan kepada istrinya bahwa dia akan mempersiapkan Amlet untuk menjadi penggantinya sebagai raja. Namun istrinya tidak setuju karena Amlet masih kecil, dan lagi pula ada Fjolnir, saudara dari Aurfandil, yang akan menggantikannya sebagai raja. Namun sang raja tetap bersikeras dan bersiap untuk melakukan upacara pemindahan tahta kepada Amlet. Saat malam menjelang pagi, Aurfandil mengajak Amlet ke suatu tempat di mana semua calon raja secara turun-temurun harus melakukan ritual di tempat tersebut. Tempat ini terlihat sangat menyeramkan dan penuh dengan aura mistis. Amlet dan ayahnya memasuki ruang bawah tanah dan menyusuri sebuah lorong. Dan anehnya, saat mereka sampai di tempat ritual, mereka berperilaku seperti anjing. Guk-guk. Dan prosesi pun berlangsung. Di sanalah Amlet bersumpah untuk membalaskan dendam jika ayahnya nanti mati oleh pedang musuh. Dan di sana pula lah Amlet untuk pertama kalinya diperlihatkan pohon para raja, di mana dirinya dan ayahnya menjadi bagian dari pohon raja tersebut. Setelah upacara selesai, mereka keluar dari tempat yang menyeramkan tersebut, dan ternyata di luar sudah pagi. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur dan menusuk tepat di jantung Aurfandil. Disusul dengan datangnya beberapa orang berkuda dan melumpuhkan Aurfandil. Amlet yang berdiri di balik batu menyaksikan sendiri saat ayahnya dipenggal oleh seseorang yang tidak lain adalah pamannya sendiri, yaitu Fjolnir. Beruntung Amlet bisa kabur dengan sebuah sampan dan dia berlayar entah kemana dengan membawa dendam yang harus dibalaskan. Tetapi anak buahnya Fjolnir yang ditugaskan untuk menangkap dan membunuh Amlet melaporkan bahwa Amlet sudah mati. Kisah akan kembali ke Amlet dan teman-teman barbarnya yang sedang menyortir budak untuk dijual ke penguasa. Dan di antara pembeli budak tersebut adalah Fjolnir, yaitu pamannya Amlet yang sekaligus adalah pembunuh ayahnya. Who is this Fjolnir? Saat itulah dia mendapat informasi bahwa Fjolnir tidak lagi menjadi raja karena telah
ditaklukkan oleh Raja Harald dari Norwegia, dan Fjolnir melarikan diri bersama istri dan anaknya ke sebuah pinggiran negeri Islandia dan membangun peternakan domba di sana. Singkat cerita, Amlet memutuskan untuk menyusup dan menyamar sebagai budak untuk dikirim ke Islandia untuk ditawarkan kepada Fjolnir. Dan dalam perjalanan menuju ke sana, kita akan diperkenalkan dengan seorang tokoh wanita yang bernama Olga. Ini dia orangnya. Singkat cerita, sesampainya di tujuan, Fjolnir pun memilih-milih budak yang akan dipekerjakan. Saat itulah Amlet membuat ulah untuk mencari perhatian, dan ternyata dia berhasil mencuri perhatian Fjolnir untuk dijadikan budak. Melihat ada yang semok di antara budak perempuan, Fjolnir juga tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memilih salah seorang dari mereka untuk dijadikan selir. Dan wanita itu adalah Olga. Dan malam pun tiba. Amlet yang sudah menyimpan dendam dan berniat untuk membunuh pamannya Fjolnir mencari jalan untuk keluar, yang dikira oleh teman-temannya bahwa si Amlet mau kabur. Setelah mengendap-endap dan akhirnya dia menemukan sebuah senjata dan berniat untuk menggunakannya membunuh Fjolnir. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara Fjolnir yang berteriak. Ternyata Fjolnir hanya mengusir seekor rubah yang sedang mencuri ayam dan masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, misi malam itu gagal. Dan keesokan paginya, Amlet bersama budak yang lain bekerja, mengangkut batu, membuat kandang, mindahin barang, dan sebagainya. Dan yang cewek ada yang mencuci, menyapu, memasak, dan di sela-sela pekerjaan mereka, Amlet mencari kesempatan untuk bertemu dengan Olga untuk membicarakan rencananya. Dan keesokan malamnya, Amlet tidak menyia-nyiakan waktu dengan memanjat atap dan kabur dari pondok untuk melanjutkan misi yang kemarin gagal. Tapi saat dia baru saja keluar, tiba-tiba dia melihat seekor rubah yang seolah-olah memanggilnya. Singkat cerita, Amlet pun mengikuti rubah tersebut. Rubah itu menuntun Amlet ke tempat yang cukup jauh dari pemukiman itu. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah gua. Lagi-lagi sama seperti sebelumnya, di mana tempat ini adalah tempat ritual. Dan di sana sudah menunggu seorang penyihir untuk memberikan petunjuk kepada Amlet tentang keberadaan pedang malam atau pedang Nightblade. Dan dengan petunjuk penyihir ini, Amlet menuju sebuah tempat untuk mencari pedang Nightblade. Singkat cerita, setelah mengalahkan hantu penjaga pedang, akhirnya Amlet berhasil mendapatkan pedang takdir atau pedang malam, dan kemudian dia kembali ke pondoknya. Tidak ingin diketahui membawa pedang, Amlet akhirnya menyembunyikan pedangnya di atap sebuah bangunan, dan sesaat kemudian fajar pun telah tiba. Di siang harinya, saat Amlet dan rekan-rekan budak lainnya sedang bekerja seperti biasanya, kemudian datanglah Thorir, anak dari Fjolnir, dan menanyakan apakah Amlet bisa bertarung. Amlet pun hanya mengangguk, dan akhirnya Amlet pun dibawa untuk mengikuti pertandingan antar budak yang akan dilaksanakan hari itu juga. Pertandingan ini adalah pertandingan berdarah, yang pemainnya diperbolehkan membunuh lawannya jika perlu. Dan disinilah terjadi suatu insiden di mana Gunnar, anak bungsunya Fjolnir, berlari ke tengah lapangan karena tidak terima timnya kalah. Dan pada saat itulah salah seorang pemain lawan akan memukul bola yang berada tepat di kepalanya Gunnar yang sedang terjatuh. Dan untungnya Amlet berhasil menyelamatkan Gunnar dari insiden tersebut. Dan dengan jasanya itu, akhirnya Amlet diberikan kepercayaan sebagai mandor dari para budak. Niat untuk balas dendam tidak pernah padam dari hati Amlet. Namun karena dia ingat dengan ramalan bahwa dia akan bertarung di gerbang neraka, maka dia pun menunggu waktu yang tepat dan telah ditentukan. Sementara menunggu waktu yang tepat tersebut, Amlet membunuh satu persatu orang-orang kepercayaan Fjolnir dan membuat ketegangan. Hal itu sengaja dia lakukan untuk menyiksa Fjolnir dan membuat keluarganya menderita. Kematian orang-orang kepercayaannya membuat Fjolnir mengira bahwa itu adalah perbuatan roh jahat, dan akhirnya Fjolnir pun membuat sebuah upacara penyerahan tumbal kepada roh-roh jahat. Tapi kenyataannya Amlet dengan membuat kerusuhan di luar dan memancing Fjolnir untuk keluar dari ruangan persembahan dan mengganti tumbal yang tidak lain adalah teman-teman budaknya sendiri dan diganti dengan anak buahnya Fjolnir. Masih belum menyadari bahwa itu adalah perbuatan Amlet, Fjolnir mengira bahwa roh jahat telah memilih tumbalnya sendiri. Dan pada malam itu pula, Amlet masuk ke kediaman Fjolnir dengan niat untuk menyelamatkan ibunya. Saat itulah dia membuka jati dirinya bahwa dia adalah sang pangeran yang hilang. Dan disinilah kita akan dibuat terkejut bahwa kenyataannya kematian dari Aurfandil adalah rencana dari ibunya sendiri. Alangkah kecewanya Amlet ketika mendengar pernyataan tersebut. Dan untuk melampiaskan amarahnya,
Akhirnya dia menghujamkan pedangnya ke dada Thorir, anak sulungnya Fjolnir. Kemudian Amlet bertemu dengan Olga dan bercerita kepada Olga bahwa ternyata ibunya sama jahatnya dengan Fjolnir. Keesokan paginya suasana semakin tegang dengan kematian Thorir. Dan singkat cerita, setelah diketahui bahwa pelaku teror itu adalah Amlet, maka Fjolnir begitu marahnya dan membantai siapa saja yang bekerja sama dengan Amlet. Fjolnir akhirnya membantai satu persatu budak-budak yang diduga bersekongkol dengan Amlet, termasuk Olga. Pada saat pisau sudah berada di lehernya Olga, Amlet datang dan menawarkan jantung Thorir sebagai pengganti nyawa Olga. Dan singkat cerita, Olga pun selamat dan melarikan diri. Sementara Amlet terlibat pertarungan melawan anak buahnya Fjolnir, dan pada saat itu Amlet kalah dan ditahan. Amlet dimasukkan ke ruangan penyiksaan dan mengalami penyiksaan yang menyakitkan. Dan pada saat Amlet ditinggalkan sendiri, Olga pun datang dan menyelamatkan Amlet dan dibawa ke suatu tempat. Menyadari kenyataan bahwa semua itu adalah rencana busuk dari ibunya sendiri, maka Amlet pun berniat memulai kehidupan baru bersama Olga dan melupakan semuanya. Kemudian mereka menyewa perahu dan berlayar ke suatu tempat. Mereka pun pergi dan berlayar meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika baru mulai berlayar, Amlet teringat dengan janjinya untuk membunuh Fjolnir, dan dengan alasan lain bahwa Fjolnir tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Akhirnya dia berenang kembali ke daratan untuk membunuh Fjolnir. Tiba saatnya untuk membalaskan dendam. Amlet pun menghabisi satu persatu 6 buahnya Fjolnir, dan terakhir dia bertarung hidup dan mati di kaki Gunung Merapi atau tempat yang disebut sebagai gerbang neraka. Terjadilah pertarungan hebat antara Amlet dan Fjolnir, dan akhirnya Amlet berhasil membunuh Fjolnir. Sementara Amlet sendiri tidak sadarkan diri, dan entah bagaimana nasibnya setelah itu, hanya Olga dan Tuhanlah yang tahu. Ending yang sangat membagongkan.